Oke, sob, lanjut untuk materi selanjutnya masih tentang infeksi. Semoga para sober yang dengerin masih betah. Ini masih ada satu lagi nanti untuk materi infeksi, yaitu infeksi tuberkulosis TB. Untuk kali ini kita membahas tentang HIV/AIDS. Untuk yang mau materinya bisa di-download di bawah ya. Atau untuk pelatihan ada juga beberapa pelatihan, ada maintenance UPLC, HPLC, dan troubleshootingnya, dan ada materi CDAKB, bisa dilihat juga di video-video lainnya, dan materi lainnya juga ada di bawah ya, selain materi ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang HIV atau infeksi Human Immunodeficiency Virus, HIV. Merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk pedomannya, tata laksana HIV di Indonesia diatur dalam PMK nomor 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV, AIDS, dan infeksi menular seksual, serta PMK nomor HK 01-07-90-90/2019 tentang tata laksana HIV. Untuk pemeriksaan HIV dan monitoring, yaitu yang pertama ada CD4 atau definiasi CD4 atau CD4, merupakan pemeriksaan wajib untuk menilai sistem imun pasien. Monitoring ini dilakukan setiap 6 bulan untuk mengevaluasi respon terapi dan menentukan resiko infeksi oportunistiknya. Selanjutnya ada pemeriksaan viral load, yaitu merupakan pemeriksaan untuk mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Dengan monitoring dilakukan pada 6 bulan dan 12 bulan setelah memulai antiretroviral. Kemudian setiap 12 bulan untuk menilai efektivitas terapi. Selanjutnya untuk jadwal evaluasi. Pemeriksaan rutin ini perlu dijadwalkan dengan tepat untuk memastikan kepatuhan pasien dan efektivitas terapi ARV jangka panjang. Untuk pertama kita belajar klasifikasi obat antiretroviral. Ini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama ada NRTI atau Nucleoside Reverse Transcript Inhibitor. Ini bekerja dengan menghambat enzim reverse transkriptase yang penting untuk replikasi HIV, menghentikan proses penggandaan virus dalam sel terinfeksi. Untuk contoh obatnya ada Cidofudin, AZT. Oh ya, sebelum selanjut, untuk obat-obatnya ini dihafal ya, dari pengelompokannya sama contoh-contoh obatnya, karena ini nanti jadi kunci bagaimana kita menjawab pertanyaan di soal-soal UKAI. Dan kadang juga bisa jadi nama obat, nangnya langsung, dan atau singkatannya. Dan ada singkatannya yang memang agak jauh berbeda dari nama obatnya. Mungkin kalian bisa kreasikan atau dengan imajinasi kalian agar mempermudah menghafalnya ya. Kalau kayak yang pertama, contoh obat yang pertama ini ada Cidofudin atau AZT. Ini masih agak mending karena ada Z sama Z. Tapi yang kedua coba lihat ada Stefudin D4T. Nah, ini mungkin perlu imajinasi agar kalian mau mudah menghafalnya, atau memang kalian mudah menghafal, baca terus-menerus juga bisa menghafal. Terus yang terakhir ada Lamifudin 3TC, terus ada Etricitabin FTC, terus Abacavir ABC, misalnya ada Tenofovir disoproxil fumarat atau TDF. Selanjutnya ada dari NNRTI atau Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu menargetkan enzim reverse transcriptase dengan mekanisme berbeda dari NRTI. Dia mengikat langsung pada enzim dan mengubah bentuknya sehingga tidak dapat berfungsi.
Contoh obatnya ada efavirenz atau EFV, terus nevirapin, NFP, dan selanjutnya ada rilpivirine, RPV. Terusnya ada dari kelompok PI, protease inhibitor. Mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim protease yang diperlukan untuk mematangkan partikel virus baru. Di sini kelompok obatnya, contoh obatnya ada ritonavir, RTV, lopinavir, ritonavir, LPV, R, terus atazanavir, ATV. Selanjutnya ada INSTI, Integras Strand Transfer Inhibitor. Itu mencegah integrasi DNA virus ke dalam DNA sel inang. Contohnya ada raltegravir, yaitu RAL, dolutegravir, DDG, elvitegravir, EVG. Misalnya ada dari entry inhibitor, yaitu mencegah virus memasuki sel CD4. Contohnya ada evuviratid, T20, dan maraviroc, yaitu MVC. Terus lainnya ada dari kelompok booster, jadi namanya sudah kita pahami booster, jadi dia meningkatkan efektivitas obat antiretroviral lainnya. Contohnya di sini obatnya ada ritonavir, RTV, Comblicates atau Combi. Dari namanya ini kita juga bisa menyimpulkan bagaimana mekanisme kerjanya ya. Seperti PI, protein inhibitor, yaitu menghambat enzim protase, kan sama PI, protein inhibitor menghambat. Terus ada NSTI, integrasi strand transfer inhibitor, yaitu integrasi dari DNA-nya. Ya, jadi dari nama kita sudah bisa mengingat bagaimana cara obat ini bekerja. Terus selanjutnya, prinsip terapi dari kombinasi antiretroviral, yaitu efektivitas optimal. Kombinasi obat ini akan meningkatkan penekanan virus, mengurangi resistensi, yaitu mencegah mutasi virus yang kebal terhadap monoterapi. Kombinasi dasar 2 NRT plus 1 NRTI atau PI atau INSTI. Nah, ini kombinasi dasar ini kalian harus mengingat karena ini adalah pedoman bagaimana kita nanti menghafal, menjawab soal dari UKAI. Makanya tadi di awal saya jelaskan untuk mengingat kelompok dari obat-obat berikut. Jadi nanti kita ambil 2 NRTI, terus kita tambahkan satu obat dari NRTI, PI atau instan INSTI. Nah, ini kenapa di pemilihannya juga nanti ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kita menggunakan ini, kenapa kita menggunakan ini. Itu dari kita melihat kondisi dari pasiennya. Jadi prinsip dasar terapi HIV adalah menggunakan kombinasi obat antiretroviral ARF dari kelas yang berbeda. Kombinasi standarnya itu direkomendasikan adalah 2 NRTI plus 1 NRTI atau PI. Beberapa obat telah tersedia dalam bentuk kombinasi tetap ya, dengan dosis yang tetap sehingga memudahkan penggunaan. Seperti Doviral, yaitu isinya ada lamivudin, sidofudin, dan nevirapin. Jadi kombinasi yang tepat ini disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, komorbiditas, potensi interaksi obat, dan ketersediaan obat. Regimen terapi harus dipantau secara berkala ya, untuk menyesuaikan dengan respon klinis dan hasil pemeriksaan dari laboratorium. Regimen lini pertama yang umum digunakan yaitu tele. Ini apa tele? Tele ini sebenarnya hanya singkatan untuk mempermudah kita menghafal. Ini bisa kalian ganti kreatif kalian untuk memudahkan kalian untuk mengingat. Untuk komponen tele ini T, TE itu tenofir, TDF, L-nya lamivudin, E-nya efavirenz atau EFV. Nah, untuk indikasi penggunaannya ini untuk pasien dewasa, bisa untuk ibu hamil, pasien TB, dan pasien dengan hepatitis maupun ibu menyusui. Untuk pertimbangan khusus, jika kontraindikasi dengan tenofir,
Jadi jika kontraindikasi tenofir pada gangguan ginjal. Jadi untuk alternatifnya ini dapat digunakan zidovudin, AZT, atau abacavir, ABC. Terus efavirenz, ini sebaiknya diminum pada malam hari karena bisa menyebabkan halusinasi atau kebingungan, atau jadi dia mengganggu sistem saraf. Jadi ditakutkan jika diminum waktu siang atau pada pagi, takutnya ada kenapa di jalan tiba-tiba mengalami efek samping. Tapi tidak semuanya, namanya efek samping, tidak semuanya mengalaminya. Nanti untuk penjelasan efek sampingnya ada lebih lanjut di materi di slide selanjutnya. Untuk regimen alternatif, ini tadi sudah saya jelaskan, ini hanya singkatan untuk mempermudah menghafal, kalian bisa klasikan sendiri. Yang pertama ada Zile, Z, yaitu zidovudin, plus L, lamivudin, dan efavirenz, E, yaitu digunakan untuk anak usia 3-10 tahun. Dengan selanjutnya untuk pasien dengan gangguan ginjal. Jika HB anak kurang dari 7,5 gram per desiliter, ganti zidovudin dengan stavudin, D4T. Terus ini selanjutnya ada kombinasi Zial. Ini zidovudin A, ini saya masukkan ke lamivudin, L-nya lopinavir. Ya, kombinasinya itu bisa juga ini kombinasi lengkapnya abacavir atau zidovudin plus lamivudin plus lopinavir rotonavir. Untuk ini direkomendasikan untuk anak di bawah 3 tahun. Pantau efek samping hepatotoksisitas dan memerlukan penyesuaian dosis berdasarkan berat badan karena ini untuk anak-anak di bawah 3 tahun ya. Terus selanjutnya ada Zilan, Z zidovudin plus L lamivudin, lamivudin, N nevirapin. Ini digunakan sebagai alternatif terjadi masalah pada tadi ya, efavirenz. Terus sesuaikan rekomendasi WHO, dapat diganti dengan dolutegavir. Jadi dari WHO itu ada namanya diganti dengan dolutegavir. Tapi jika dolutegavir ini nggak ada ya di jawaban, kalian bisa milih nevirapin. Terus selanjutnya ada efek samping dari antiretroviral, yang pertama tenofir dan zidovudin. Tenofir atau TDF itu di disfungsi, efek sampingnya yaitu di disfungsi tubulus renalis, terus penurunan densitas tulang atau osteoporosis, sindrom Fanconi, terus ada asidosis laktat. Untuk selanjutnya kedua ada zidovudin, AZT, itu menyebabkan anemia atau neutropenia, terus intoleransi saluran cerna berat, terus ada asidosis laktat, terus ada hepatomegali dengan steatosis. Terus untuk solusinya bagaimana? Untuk solusi penakannya TDF ganti dengan zidovudin pada dewasa dengan gangguan ginjal. Untuk TDF gunakan zidovudin atau abacavir untuk anak. Ini biasanya saya untuk mempermudah anak AA, abacavir ya gitu. Terus AZT pertimbangan kan dosis rendah 2x250 atau ganti dengan tenofir. Untuk AZT pada anak ganti dengan abacavir. Nah ini tadi anak abacavir, A lagi seperti yang di atas, abacavir atau TDF jika usia sudah lebih dari 3 tahun. Terus selanjutnya ada efek samping dari antiretroviral, lamivudin dan efavirenz. Lamivudin 3-TC. Efek samping yang perlu diwaspadai meliputi asidosis, neuropati perifer, pankreatitis, dan potensi pemburukan kondisi hepatitis B. Solusinya yaitu jika terjadi efek samping berat, dapat diganti dengan NRTI lain seperti emtricitabine, FTC dengan pemantauan ketat. Yang selanjutnya ada efavirenz.
yang tadi sudah dibahas sedikit di atas, yaitu sering menyebabkan toksisitas sistem saraf pusat, yang pasiennya seperti mimpi buruk, jadi bisa depresi, bingung, atau halusinasi. Jadi makanya jangan diberikan waktu pagi atau siang ini jika mengalami efek samping, karena tidak semuanya mengalami efek samping ini, dan dapat juga menyebabkan kejang dan hepatotoksik. Solusinya sebaiknya diminum pada malam hari dan pertimbangkan dengan penggunaan dosis rendah untuk mengurangi efek sampingnya ya. Terus penanganan efek sampingnya, jika pasien tidak menoleransi efavirenz ini, bisa diganti dengan dolutegavir atau nevirapin sesuai protokol ya. Untuk pantau fungsi hati secara berkala, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau koinfeksi hepatitis. Selanjutnya ada efek samping dari antiretroviral, nevirapin, dan inhibitor protease. Nevirapin atau NFP ini dapat menyebabkan hepatotoksik berat, reaksi hipersensitif, dan sindrom Stevens-Johnson yang mengancam jiwa. Jika terjadi, solusinya segerakan hentikan NFP dan ganti efavirenz atau kombinasi rilpivirine dan lopinavir. Terus untuk inhibitor protease seperti lopinavir, ritonavir, LPV, R dapat menyebabkan abnormalitas EKG atau perpanjangan interval PR atau QT ya, prolong QT yang beresiko gangguan kondisi jantung, hipokalemia, hepatotoksisitas, dan pankreatitis. Hentikan obat lain yang dapat memanjangkan interval PR dan monitoring ketat fungsi jantung dan hati. Ini masih efek samping antiretroviral. Pertama ada dolutegavir (TGT), yaitu gangguan neuropsikiatri dan gastrointestinal, hepatotoksik, penambahan berat badan, dan hiperglikemia. Untuk selanjutnya ada indinavir, yaitu gangguan ginjal, nefroliatisis atau dysuria. Kemudian ada stefudin, yaitu hematogali dengan stetosis, neuropati perifer, laktat asidosis, lipoterapi, lidodistrofi, dan pankreatitis. Lanjut, untuk pelaksana HIV pada kondisi khusus. Ya, untuk yang pertama, kondisi khusus HIV dengan TB. Untuk regimennya pilihannya masih sama ya, yaitu tenofir, lamivudin, efavirenz. Interaksi obat. Jadi kenapa dipilih efavirenz? Karena lebih rendah interaksi dengan rifampicin jika dibandingkan dengan nevirapin. Terus pencegahan infeksi oportunistik bisa diberikan kortimoksazol sebagai profilaksisnya. Pada pasien HIV dengan koinfeksi TB, regimen tele menjadi pilihan utama karena efavirenz memiliki interaksi yang lebih rendah dengan obat anti TB lainnya dibandingkan nevirapin. Jika menggunakan tenofir dan lamivudin plus lopinavir, ritonavir, perhatikan interaksi dengan rifampicin yang dapat meningkatkan resiko hepatotoksisitas. Terus alternatif untuk mengatasi interaksi obat adalah dapat mengganti rifampicin dengan streptomycin atau menaikkan dosis lopinavir, ritonavir dengan pemantauan fungsi hati yang ketat. Dan selalu berikan kortimoksazol ya sebagai pencegah infeksi oportunistik pada pasien HIV/TB. Untuk tata laksana HIV pada kondisi khusus, koinfeksi pada hepatitis dan kandidas ya. Yang pertama ada HIV dengan hepatitis, itu gunakan regimen masih sama tele, tenofir, lamivudin, efavirenz. Tenofir dan lamivudin efektif untuk mengatasi kedua infeksi. Terus lakukan monitoring fungsi hati secara berkala untuk mendeteksi toksisitas obat atau
memperburuk dari kondisi hepatitis. Terus selanjutnya ada kandiditas ringan. Jika ringan, dapat diberikan nistatin suspensi ya. Untuk kandiditas oral ringan, aplikasikan 4-5 kali sehari setelah makan. Pasien diinstruksikan untuk berkumur selama beberapa menit ya, dengan dosisnya. Kemudian biarkan beberapa menit sebelum dapat ditelan atau dibuang. Terus selanjutnya ada kandiditas. Jika ini sudah berat, maka berikan fluconazole oral atau intravena untuk kandiditas berat dan berulang. Untuk dosisnya disesuaikan berdasarkan usia dan berat badan. Perhatikan interaksi dengan antiretroviral, terutama NNRTI dan PI yang dapat mempengaruhi metabolisme fluconazole. Pencegahan transmisi HIV pasca pajanan ya. Waktu kritisnya, pemberian HIV harus segera mungkin dalam waktu 72 jam setelah pajanan. Idealnya dalam 4 jam pertama. Semakin cepat pemberian ini, maka semakin baik efektivitasnya dalam mencegah infeksi. Selanjutnya ada pajanan okupasional. Itu tenaga kesehatan mengalami pajanan melalui jarum suntik, luka, atau kontak selaput lendir harus segera mendapatkan profilaksis. Protokol fasilitas kesehatan. Regimen profilaksis untuk remaja atau dewasa lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Gunakan TDF plus lamivudin plus lopinavir. Sedangkan untuk anak kurang dari 10 tahun, gunakan AZT plus lamivudin plus lopinavir. Durasi terapi profilaksis adalah 28 hari penuh. Profilaksis neonatus dan pencegahan transmisi vertikal. Untuk profilaksis neonatus ini diberikan pada usia 6-12 jam setelah lahir. Jadi paling lambat yaitu 72 jam. Tujuannya untuk mencegah transmisi HIV yang terjadi terutama pada saat persalinan dan menyusui. Untuk bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV yang mendapat pengganti ASI atau PASI, berikan zidovudin dan AZT, berikan zidovudin atau AZT monitoring selama 6 minggu. Terus pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV yang mendapatkan ASI, berikan kombinasi AZT plus NVP selama 6 minggu. Terus kortimoxazole ini diberikan pada bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV selama 6 minggu hingga terbukti HIV negatif, sehingga biasanya hingga usia 24 minggu atau lebih. Terus untuk profilaksis infeksi oportunistik, untuk profilaksisnya tadi dengan kortimoxazole dianjurkan diberikan 2 minggu sebelum memulai terapi antiretroviral dengan dosis 1 kali 960 mg per hari untuk dewasa. Tujuannya untuk mencegah infeksi oportunistik, diare, pneumonia, dan malaria. Pemberian kortimoxazole ditentukan berdasarkan CD4, yaitu diberikan pada kadar kurang sama dengan 200 sel per mikroliter, dapat dihentikan dan dapat dihentikan jika CD4 konsisten lebih dari 200 sel per mikroliter. Terus untuk profilaksis TB pada pasien HIV menggunakan isoniazid 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita menggunakan isoniazid. Ini penting terutama pada pasien dengan riwayat kontak TB atau hasil tes mantau positif. Pemantauan fungsi hati secara berkala ini akan selama pemberian isoniazid karena potensi hepatotoksisitasnya, terutama jika dikombinasikan dengan antiretroviral. Ya, sudah selesai. Materinya cukup lumayan panjang untuk HIV. Terima kasih yang sudah menyimak para sober. Untuk materinya dapat di-download. Apakah masih ada kekurangan atau yang lainnya bisa di komen di bawah, kritik, saran. Mungkin dari
pemaparannya terlalu cepat atau bagaimana, bisa komen ya. Biasanya saya pakai suara asli. Jadi lebih baik mengenakan suara sendiri juga atau menggunakan bantuan. Bisa berikan saran. Terima kasih.